Ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan di mana pada waktu itu nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari dekat di atas kepala manusia. Pada waktu itulah kita memanggil-manggil Allah. Ya Allah, tolong hamba. Tolong ya Allah ya Rabb. Allah akan memberikan naungan kepada 7 golongan manusia. Di antara 7 golongan itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid, maka orang semacam itu kelak akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya terpaut ke masjid itu bukan dia sholat saja, bukan dia berzikir saja, termasuklah orang yang berimpak untuk pembangunan masjid. Baik untuk bangun masjid, baik untuk pembebas lahan untuk pembangunan masjid. Saudaraku, janganlah kita merasa rugi untuk berimpak atau sedekah. Tidak ada orang jatuh bangkrut karena rajin sedekah. Belum pernah ada kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam ke-25, malam Jumat, malam ganjil. Jangan-jangan malam hari ini turun tuh malam Lailatul Qadar. Maka pesan saya, detik-detik menjelang berakhirnya Ramadan ini, mari sama-sama tingkatkan amal ibadah kita. Lepas bulan Ramadan ini dengan meningkatkan amal ibadah. Sayangnya di awal-awal Ramadan kita semangat betul untuk ibadah. Datang sholat Isya, waktunya masih lama lagi azan. Kita udah nyampe duluan. Kenapa? Takut nggak kebagian tempat. Takut tempatnya di teras, di teratak. Tapi begitu masuk malam ke-20, jangankan datang cepat-cepat, udah komat baru nyampe. Kadang-kadang udah masbuk lagi. Kenapa? Mungkin kecapean atau kekenyangan kali, habis buka. Oleh karena itu, disinilah kita pantas bersyukur kepada Allah. Malam ke-25 ini, Allah masih memberi kita hidayah. Kita masih bertahan melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Saya diberi tema, bagaimana caranya melepas Ramadan? Kalau ditanya bagaimana caranya? Tapi yang jelas, ketika Ramadan ini mau berakhir, saya katakan tadi, tingkatkan amal ibadah. Amal ibadah apa? Semua amal ibadah. Cuma selain puasa Ramadannya, ada amalan-amalan yang paling bagus kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Pertama, tingkatkanlah sedekah. Sedekah, infak. Saya dengar malam hari ini
Infak tabung Ramadan malam ke-24 300 sekian. Ku mikir juga ini. Keluar umpamanya ini umpama saya nggak tahu ya. Nah, keluar 2,5 umpamanya. Tinggal impul tuh. Untuk bangun masjid lagi. Mana tuh? Ini mesti mendingan 300.000. Di masjid sono. Infak tabung Ramadan malam ke-21 sebesar 195.000. Pengeluaran 300.000 rupiah. Aku pas mau disalahin sama najirnya, ini Pak, nggak sampai hati. Ku terima gimana gitu, nggak ku terima gimana juga gitu. Para kali yang infak nih, heran ku nengoknya. Padahal infak itu luar biasa loh. Sedekah itu luar biasa loh. Saya ada baca itu ya. Orang yang meninggal dunia, yang udah dimasukkan ke liang kubur, kemudian dia minta kepada Allah agar dikembalikan ke atas dunia. Apa permintaannya? Bukan dia mau minta sholat, bukan dia minta mau haji dan umroh, bukan dia minta mau baca Quran. Dia minta kembalikan ke atas dunia. Dia mau sedekah, saudaraku. Mau sedekah. Dia mau berimpak. Makanya pas kali kita nih ya mau membangun masjid. Alangkah ruginya masjid mau dibangun, kita nggak ikut bagian untuk berimpak. Karena orang yang berimpak untuk masjid, nanti Allah bangunkan istana yang lebih megah daripada istana yang ada di dunia ini. Dalam sebuah hadis dikatakan begini, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan di mana pada waktu itu nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari dekat di atas kepala manusia. Pada waktu itulah kita memanggil-manggil Allah. Ya Allah, tolong hamba. Tolong ya Allah, ya Rabb. Allah akan memberikan naungan kepada 7 golongan manusia. Di antara 7 golongan itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid, maka orang semacam itu kelak akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya terpaut ke masjid itu bukan dia sholat saja, bukan dia berzikir saja, termasuklah orang yang berimpak untuk pembangunan masjid. Baik untuk bangun masjid, baik untuk pembebas lahan untuk pembangunan masjid. Saudaraku, janganlah kita merasa rugi untuk berimpak atau sedekah. Tidak ada orang jatuh bangkrut karena rajin sedekah. Belum pernah ada kejadian. Ustadz Jamal, Ustadz Ashab, kenapa? Itu loh, rumah yang di ujung sono tuh, dulu tuh kaya banget. Sekarang kismin. Sekarang Jamila. Jatuh miskin lagi. Kenapa? Gara-gara banyak sedekah. Belum pernah kejadian. Yang ada tuh dulu kaya, jaya. Sekarang bangkrut. Kenapa? Pelitnya nujubillah. Bakhil. Kota infak jalan. Nyumbangnya sama orang miskin. Masuknya 2.000 rupiah dalam kota infak. Padahal gajinya 30 juta sebulan. Kalau bapak ibu infak di kota infak 2.000, gaji 30 juta. Itu ngenyek namanya itu. Ngenyek kali itu. 2.000 infak ya Allah. Dengan infak ini ya Allah, kasih rezeki yang berlipat ganda ya Allah. Masuk aku ke surga ya Allah. 2.000 surga.
Coba ente nginep di Hotel Marriott. Bayar parkir nggak cukup, per jam tuh parkir dihitung gitu. Saudaraku, infak itu sesuailah siapa kita gitu. Ada pepatah mengatakan, kalau ayam itu nyumbangnya semut, kalau kambing nyumbangnya ayam, kalau gajah nyumbangnya kambing, begitu. Jangan gajah nyumbang semut. Pret. Buat malu aja itu. Nah, jadi saudaraku, marilah sama-sama di akhir-akhir Ramadan ini tingkatkan amal sedekah kita itu. Yang kedua, untuk melepas Ramadan ini, agar Ramadan ini bermakna bagi kehidupan kita, keluarkanlah zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib. Perintah zakat dengan perintah sholat digandeng oleh Allah dalam Quran. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tunaikan, dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya apa? Sholatmu nggak akan diterima oleh Allah, puasamu nggak akan diterima oleh Allah kalau kamu nggak bayar zakat. Sebaliknya, zakatmu pun nggak ada manfaatnya kalau kamu nggak sholat. Kan banyak orang puasa tahan, sholat mah enggak gitu. Ini pau kali lah ini, tolol. Abis sahur bobok. Kenapa? Dia baca hadis. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya udah deh, tidur aja lah, kan ibadah. Bukan ibadah, itu hadisnya doib. Tidurnya yang bagaimana, yang ibadah itu. Ini dengar hadis lah, ibadah aja kok, kan sama aja. Nggak sembahyang pun tidur ibadah. Dari mulai habis sahur sampai mau maghrib bangun. Itu namanya puasa ular, itu namanya. Kayak mana lah macam itu. Saya bilang gini, meninggalkan puasa tanpa ada ujur, tanpa ada halangan, itu dosa besar. Betul nggak? Tetapi jauh lebih besar kalau kita meninggalkan sholat. Itu jauh lebih besar itu. Kenapa? Karena sholat itu pembeda antara orang kafir dengan orang Islam. Kalau ada orang Islam yang nggak sholat, apa bedanya dengan orang kafir? Capek puasa kalau kita nggak sholat. Itu ya saudaraku. Nah, jadi tunaikan zakat. Persoalannya ini berkembang di masyarakat. Ustadz, zakat itu sebenarnya pakai beras atau pakai uang yang diterima oleh Allah. Dua-dua diterima. Memang kalau kita baca buku, nengok YouTube, dengar ceramah, beda-beda pendapat memang. Kalau Imam Syafi'i nggak sah pakai uang, dia pakai beras. Imam Syafi'i. Tapi kita kan nggak bisa fanatik kali dengan mazhab. Tengok-tengok juga lah, ya kan? Saya begini, kalau di zaman Rasulullah, di zaman dulu para ulama kita, zakat fitrah pakai beras, nggak pakai duit, itu agak masuk di akal dikit. Katakanlah tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 70-an, ini kan masih hutan ini. Kalau zakatnya pakai beras, lauk pauknya gampang. Daun ubi banyak di ladang. Genjer banyak di ladang. Kangkung apalagi. Jantung pisang bersera. Kalau zakat fitrah pakai beras, dulu enak lauk pauknya. Mau makan ikan, sepat siam banyak di sawah. Lelem tinggal mancing. Dulu. Kalau sekarang zakat dengan beras semua. Saya pernah itu ngantar zakat. Tempat nenek-nenek udah tua. Umurnya udah 80 tahun lebih. Laki udah meninggal, anaknya udah meninggal juga. Tinggal sebatang kara. Jadi saya ngantar zakat ke rumahnya. Adalah beras satu goni besar lah. Itu sekitar 50 kilo ada. Sudah.
Saya ke rumahnya, saya bilang, Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Apa nih Nek? Apa nih Ustadz? Ini zakat Bu dari masjid. Nenek itu macam gak seneng gitu. Kenapa? Yang saya bawa beras. Apa itu Ustadz? Beras? Ya Ustadz, taruh Ustadz di ujung. Aku taruhlah di ujung. Nenek kok gak gembira gitu. Apa sih maksud nenek? Aku batin, saya batin itu. Saya tengok beras. Nek, ini beras Nek Sugoni. Iya Ustaz. Itu beras 2 tahun yang lalu. Hah? 2 tahun yang lalu? Ku tengok bekutu. Bekutu berasnya. Loh Nek, nenek kok gak masak? Ustaz, aku dapet goni Ustaz. Nah, itu sisanya Ustaz. Dan nenek kalau makan pakai apa? Ya udah, nasi tok pakai garam aku makan. Oh pantasan nenek penyakitan ya, aku bilang. Kenapa nggak ada gizinya? Tuh. Makanya saudaraku, kalau ada orang zakat fitrah dengan uang, jangan disalahkan. Karena memang ada ulama yang membolehkan. Namanya Imam Hanafi. Apa gunanya ada uang? Uang itu untuk lauk pauknya. Mungkin dia mau beli bawang, mungkin dia mau beli ikan, mungkin dia mau beli obat. Nah, ada uang, ada beras, kan lengkap. Itulah logikanya di situ, analoginya saudaraku. Cuma memang, kalau pakai uang ini maaf aja lah ya. Ini yang namanya ambil tegas. Berapa Pak kalau pakai beras? 2 kilo 7 ons. Pakai duit? Sama Ustaz. 2 kilo 7 ons. Dari mana pula hukumnya itu? Dari mana coba? Ikut siapa? Itu namanya ngarang-ngarang itu namanya. Kalau 2,7 ons, itu jelas. Ada yang kita ikut Imam Syafi'i. Kalau pakai duit, itu 3,8 ukurannya. Ustaz, berat kali dia Ustaz, 3,8 Ustaz. Wispiro tuh Ustaz. Kalau merasa berat 3,8 dengan beras, kok payah sih? Nggak punya duit Ustaz, 3,8 Ustaz. Yaudah, pakai beras. Kan nggak payah. Kedih berselemak, kedih. Tinggal gampang kok, ya. Jadi saudaraku, saya nggak bilang nggak sah. Kalau dengan uang sama ukurannya 2,7. Saya nggak bilang nggak sah ya. Nah, cuma saudaraku, mestinya kalau pakai uang itu, ikutlah Imam Hanafi. Ukurannya adalah 3,8. Kalau nggak mau juga, terserahlah. Yang penting udah aku sampaikan gitu. Jadi kita ini beramal, kita ini ibadah, ada dalilnya. Ada yang kita ikut, bukan ngada-ngada, saudaraku. Nah, sekali lagi. Kalau Bapak Ibu zakat fitrah dengan uang, sama ukurannya 2,7 ons. Ya terserah, ya. Cuma udah aku sampaikan, kan begitu, terserah. Nah, kalau merasa berat 3,8, silakan pakai beras. Simple aja kok. Tinggal milih. Lagi pula, waktunya habis ya. Habis waktunya. Dah lah. Tahun depan sambung lagi. Yang jelas, lepas Ramadan, sempurnakan puasamu dengan zakat fitrah. Yang terakhir, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di antaranya banyaklah membaca Al-Quran. Kemudian berdoalah kepada Allah agar tahun depan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun depan, agar kita lebih giat lagi, lebih gigih lagi untuk beribadah, buat pundi-pundi amal kebaikan untuk kita bawa pulang. Mudik kemana? Mudiknya ke alam kubur, ke kampung asal mula kita diciptakan. Dari mana? Dari tanah. Dari tanah diciptakan, ke tanah kita dikembalikan. Semoga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.